Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Santi, NIM 1930604105, akan menjelaskan tentang materi ruang lingkup komunikasi bisnis. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih, dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar busi yang berarti sibuk, dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Pertama, komunikasi tertulis. Pesan-pesan tertulis memiliki berbagai bentuk seperti surat, proposal, laporan. Salah satu keuntungan komunikasi ini adalah catatan permanen, pesan yang terencana, ekonomis, distribusi lebih mudah. Yang selanjutnya, saluran komunikasi. 1. Komunikasi formal. Komunikasi formal adalah suatu proses komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifatnya instruktif atau mengikuti garis hierarki atau jabatan. Yang kedua, downward adalah pengambilan keputusan ke karyawan, contoh kebijakan, rencana strategis, instruksi dan prosedur. Yang selanjutnya, upward adalah dari pekerja dan ke pemimpin, contoh laporan kerja, usulan perbaikan. Selanjutnya, horizontal adalah sesama level yang sama, contoh meeting, email, dan memo. Yang kedua, komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi antara orang yang ada dalam suatu organisasi, akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Fungsi komunikasi informal adalah untuk memelihara hubungan sosial persahabatan kelompok informal, penyebaran informasi yang bersifat pribadi dan privat seperti isu, gosip, atau rumor. Selanjutnya, komunikasi internal dan eksternal. Fungsi internal dan eksternal komunikasi bisnis secara umum adalah menginformasikan, membujuk, atau mempromosikan. Komunikasi bisnis internal. Komunikasi bisnis internal itu komunikasi internal mencakup pada komunikasi kepada atasan, bawahan, dan rekan kerja. Komunikasi bisnis internal memiliki fungsi sebagai berikut: mengeluarkan dan menjelaskan peraturan dan prosedur, menginformasikan progres perusahaan, mendorong pegawai melakukan perbaikan, evaluasi, member penghargaan, dan menegur pegawai. Yang kedua, komunikasi bisnis eksternal. Komunikasi eksternal ini mencakup konsumen, supplier, pemerintah, dan publik. Fungsi komunikasi bisnis eksternal sebagai berikut: membujuk konsumen pembeli produk, menjelaskan produk atau layanan, mengklarifikasikan spesifikasi yang dibutuhkan, mempromosikan image positif perusahaan, memberikan kredit dan penagihan piutang. Yang selanjutnya, hambatan komunikasi bisnis. 1. Hambatan teknis. Yang kedua, hambatan semantik. Yang ketiga, hambatan manusiawi. Yang selanjutnya, beberapa hal yang menghambat komunikasi bisnis, yaitu iklim komunikasi tertutup, karyawan sedikit mengetahui tentang perusahaan, informasi dikuasai oleh pemimpin. Yang selanjutnya, beberapa hal untuk mengatasi hambatan komunikasi bisnis: mendorong iklim komunikasi terbuka, mendorong masukan dan feedback dari karyawan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.